Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifana Farah Ramadhani. Di sini saya akan membuat video pengkajian bayi baru lahir. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya yaitu menggunakan handscreen. Pertama yang perlu kita cek yaitu Apgar score, yaitu yang pertama warna kulit 0 sampai 2. 0 ketika warna biru, 1 ketika bagian ekstremitas berwarna merah, dan 2 untuk keseluruhan berwarna merah. Selanjutnya yaitu F, frekuensi detak jantung, yaitu kita periksa di bawah payudara sebelah kiri. Nah, kita periksa itu ada kurang dari 100 atau lebih dari 100. Selanjutnya yaitu G, yaitu refleks atau reaksi pada bayi. Jika dia menangis itu berarti kita mendapat poin 2. Selanjutnya yaitu ada activity, yaitu gerak aktivitas pada bayi, yaitu gerak aktif atau tidaknya bayi, yaitu gerak bayi menggerakkan fleksi, ekstensi dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, dan jika normal itu memiliki poin 2. Yang terakhir yaitu R, respirasi, yaitu dilihat bayi itu menangis kencang atau tidak. Jika bayi menangis itu menandakan dia memiliki poin 2 yaitu normal. Selanjutnya yaitu kita melakukan pengukuran antropometri, yaitu yang pertama berat badan bayi kita menimbang. Setelah itu kita ukur panjang bayi. Setelah itu kita ukur lingkar dada. Setelah lingkar dada, kita ukur lingkar kepala. Selanjutnya yaitu kita memeriksa bagian kepalanya, yaitu kita melihat bagaimana keadaan kepala, simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak pada kepala. Kemudian kita melihat bagian subdura dan vertebralnya itu menyatu atau tidak. Setelah kepala yaitu kita melihat ke mata, bagaimana mata tersebut simetris atau tidak. Pada bagian hidung, yaitu pada hidung ada benjolan atau tidak, kita rasakan hembusan nafasnya bisa terasa atau tidak. Setelah itu kita cek lubang hidungnya seperti apa, apakah ada penyumbatan maupun tidak. Selanjutnya yaitu pada mulut, yaitu kita periksa mulut pada bayi ini normal atau tidak, atau ada kelainan maupun tidak, dan nanti kita cek apakah bisa menelan dengan normal maupun tidak. Bagaimana warna lidah, atau apakah terlihat pucat, berwarna seperti apa, normal atau tidak, apakah ada kelainan. Nah, selanjutnya yaitu kita cek telinga, bagaimana keadaan telinga, simetris atau tidak, normal atau tidak, utuh atau tidak bentuknya. Kemudian kita lihat jika tidak simetris dengan mata, itu biasanya anak yang mengalami Down syndrome. Selanjutnya yaitu kita memeriksa pada bagian dada dan punggung, yaitu yang pertama ada kelainan bentuk pada dada maupun punggung. Kita lihat simetris atau tidak. Lalu kita cek juga adakah deteksi pada dada. Selanjutnya yaitu bagaimana pergerakan dada kanan, dan ketika bernafas apakah simetris. Kita cek perlahan dari dada kanan.
ini maupun dada kiri terlihat simetris maupun tidak saat melakukan pernafasan. Selanjutnya yaitu adakah air susu yang keluar dari kelenjar susu bayi, kita cek. Selanjutnya yaitu kita cek juga bagaimana beberapa frekuensi bunyi jantung bayi berhamil. Kita cek normal atau tidaknya. Selanjutnya yaitu adakah bising usus pada daerah dada. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada abdomen, yaitu kita lihat bagaimana keadaan perutnya, ataukah buncit atau rata atau urus atau seperti apa, kita lihat yaitu bentuk perutnya. Selanjutnya yaitu apakah terdapat kembung, kita cek. Selanjutnya setelah itu kita raba yaitu 2-3 cm di bawah apus kosta kanan. Selanjutnya jika sudah, apakah limfa teraba 1 cm di bawah arkus kotak kiri. Setelah itu apakah ginjal teraba pada 2-3 cm setinggi bibus. Selanjutnya yaitu apakah adakah denyut nadi femoral pada bayi. Yaitu pemeriksaan pada tulang belakang, bayi dihadapkan tengkurap, lalu kita raba sepanjang tulang belakang, adakah tulang belakang utuh atau mengalami kelainan maupun yang lain. Jadi kita raba dari atas ke bawah. Yaitu kita raba dan kita rasakan tulang terasa seperti bagaimana, yaitu normal atau tidak, melengkung atau tidak, skoliosis maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia, yaitu pada bayi perempuan, inspeksi pada labio minora, tertutup labio minora, apakah lubang vagina dan lubang uretra terpisah, kita cek. Apakah ada benjolan maupun yang lain, kita cek, kita lihat, kita raba. Kita lihat ada berapa lubangnya, atau ada terhadap lecet-lecet maupun tidak. Sudah yaitu pemeriksaan anus dan rektum, infeksi, apakah ada kelainan pada anus dan rektum bayi. Kita lihat bagaimana posisi letak anus, apakah ada lubang yang lecet maupun tidak, kita lihat ada berapa lubangnya. Apakah ada mekonium yang keluar pada 24 jam pasca bayi baru lahir, kita cek semuanya. Selanjutnya yaitu kita pemeriksaan kulit, yaitu inspeksi, apakah ada lemak pada kulit, apakah ada rambut halus pada tubuh bayi, kita cek perlahan, kita cek apakah ada kerusakan kelecetan pada kulit bayi, kita rasakan kemerahan atau apa saja, kita cek, kita lihat bulu-bulu halus pada bayi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks pada mata, yaitu refleks berkedip. Sorotkan cahaya senter kepada mata bayi, apakah bayi berkedip atau tidak. Baik, normal ketika mata bayi yaitu berkedip.
Selanjutnya yaitu kita lakukan tanda Babinski, yaitu gores telapak kaki sepanjang tepi luar dimulai dari tumit. Kita periksa dari tumit. Jika normal itu jari kaki akan mengembang dan ibu jari kaki akan dorsofleksi. Sebelah kiri juga sama. Selanjutnya yaitu kita lakukan dengan teknik merangkak. Letakkan bayi tengkurap di atas permukaan yang rata. Jika bayi normal, bayi akan membuat gerakan merangkak dengan tangan dan kaki. Bayi akan merangkak, kadang pertama akan mengasut-asut, kemudian akan merangkak. Selanjutnya yaitu teknik moro, yaitu ubah posisi dengan tiba-tiba atau pukul meja atau tempat tidur. Jika normal, lengan bayi akan melakukan ekstensif, jari bayi akan mengembang, kepala yaitu terlempar ke belakang, dan tumpai sedikit ekstensif. Setelah itu lengan kembali ke tengah. Lengan akan kembali ke tengah dengan tangan menggenggam. Tangan bayi akan menggenggam. Selanjutnya yaitu tulang belakang dan ekstremitas bawah pada bayi akan melakukan gerak ekstensi. Seperti itu gerak normal pada teknik moro. Yang ketika kita melakukan ubah posisi. Selanjutnya yaitu teknik menggenggam. Kita berikan dot maupun botol atau apa pada tangan bayi. Normalnya bayi akan menggenggam dan akan melakukan menghisap botol tersebut. Selanjutnya yaitu teknik looping, yaitu gores sudut mulut bayi, garis tengah bibir, seperti ini. Setelah itu yaitu refleks yang akan ditimbulkan pada bayi, yaitu bayi memutar ke arah pipi yang digores. Setelah itu kita melakukan teknik starlet atau kaget, yaitu bertepuk tangan dengan keras seperti ini. Jika bayi normal, bayi mengekstensi dengan fleksi lengan dan respon terhadap suara yang keras. Tangan bayi akan tetap rapat atau menggenggam. Refleks ini akan ditimbulkan bayi ketika bayi itu normal. Selanjutnya yaitu teknik menghisap yang hampir sama dengan teknik sebelumnya, yaitu berikan bayi yaitu botol dot. Setelah itu ketika bayi normal, bayi akan mendekatkan ke mulut dan menghisap dengan sangat kuat dan akan menetap selama masa bayi ini stimulasi. Dan mungkin terjadi selama tidur, bayi akan tetap terus menggenggam sampai akhirnya botol tersebut jatuh dengan sendirinya. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.